Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan membahas tentang integral. Sebelumnya kita kan sudah membahas tentang diferensial atau turunan. Nah, integral ini adalah kebalikan dari turunan. Kalau turunan itu membuat hasil yang akan kita peroleh nanti pangkatnya adalah menurun, kalau integral itu pangkatnya naik, meningkat. Ini adalah rumus-rumus dasar dari integral. Kalau ada bentuk integral seperti ini, maka nanti akan dihasilkan yang seperti ini. Nah, ini ada 5 contoh bentuk umum. Misalkan ya, ada konstanta A. A ini sebuah konstanta, bisa bernilai berapapun, bisa 1, 3, 5, 9, 10, min 2, min 1 juta, dan sebagainya. Kalau itu diintegralkan, yang awalnya tadi hanya berupa konstanta, nanti hasilnya akan menjadi konstanta dikalikan X, ya. Karena ini diintegralkan terhadap X, maka jadilah AX plus suatu konstanta yang lain. C saja, karena kita nggak tahu konstantanya berapa. Kemudian yang bentuk kedua, ini adalah bentuk X pangkat N, diintegralkan terhadap X. Jadilah 1 per N plus 1, X dipangkatkan N plus 1. Jadi yang awalnya pangkatnya N, ketika diintegralkan hasilnya adalah N plus 1. Jadi pangkatnya nambah 1. Tapi dikalikan dengan 1 per pangkatnya tadi, pangkat yang baru tadi, N plus 1, kemudian ditambah dengan suatu konstanta. Kemudian ini adalah bentuk yang ketiga, sedikit mirip dengan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini tanpa konstanta di depannya, alias yang di sini sebenarnya kan 1 ya konstantanya. Kalau yang di sini ini A, koefisiennya A, berupa A. Jadi bisa berapapun. Nah, kalau berapapun ini nanti perlu dikalikan dengan A. Jadi sebenarnya bentuknya sama dengan yang nomor 2, hanya saja di atasnya ini dikalikan dengan A. Jadi pembilangnya dikali dengan A. Bedanya hanya itu. Kemudian untuk yang nomor 4 ini menjelaskan bahwa kalau ada fungsi F dan fungsi G yang dijumlahkan kemudian diintegral, itu kita bisa cari dengan mengintegralkan masing-masing fungsi kemudian nanti dijumlahkan. Ya, jadi integral F X plus GX terhadap X itu akan sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx ditambah konstanta. Yang nomor 5 ini juga sama dengan nomor 4. Prinsipnya sama, hanya saja kalau yang di nomor 4 ini plus, yang di nomor 5 ini dikurang gitu ya. Jadi sama. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah apabila ada integral x kuadrat dx. Sama kayak rumus yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan ada bentuk X pangkat N diintegral, maka kan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Nah, mudahnya begini. Ini kan X pangkat 2. Karena diintegral, maka pangkatnya nambah 1. X pangkat 3. Nah, dikalikan dengan 1 per 3. Pangkat yang baru ini tadi. Sebagai pembagi, ditambah dengan konstanta. Sudah, itu saja. Yang nomor 2 ini adalah contoh dari bentuk umum yang pertama tadi ya. Nomor 1 kan tadi ada A besar diintegralkan terhadap X. Jadi integral 2 dx akan sama dengan 2x plus C. Yang awalnya angka saja, bilangan saja, konstanta saja, nanti akan pangkatnya, kan ini kan X pangkat 0, X pangkat 0 kan 1. X pangkat 0, pangkatnya nambah jadinya X pangkat 1. X pangkat 1 adalah X, sehingga hasil dari integral ini adalah 2X plus C. Yang nomor 3 sekarang, yang nomor 3 terdiri dari 3 suku, ini berarti sama kayak yang nomor 4 tadi, bentuk umum yang keempat yang ada penjumlahan 2 fungsi. Nah, ini anggaplah masing-masing sukunya ini adalah 1 buah fungsi
yang berlainan. Jadi ini fx, gx, ini hx misalkan begitu. Berarti ini bisa kita integralkan masing-masing sukunya. X pangkat 4 itu kan kalau diintegralkan 1/5 X pangkat 5. Kemudian untuk 2X itu kan kalau diintegralkan berarti X kuadrat ya. Sedangkan 5 kalau kita integralkan terhadap X berarti kan hasilnya 5X. Nah ini dijumlahkan semua kemudian ditambah dengan konstanta. Ini adalah hasil akhirnya. Kalau yang tadi itu integral tak tentu. Jadi sekarang kita akan bicara tentang integral tak tentu dan integral tertentu. Kalau yang barusan kita bahas tadi 3 buah contoh soal tadi adalah integral tak tentu. Nah, untuk lebih jelas lagi kita akan bandingkan melalui contoh. Ini adalah contoh dari integral tak tentu. Jadi ada simbol integral tapi batas-batasnya tidak diberikan. Kalau batas-batasnya tidak diberikan, batas bawah dan batas atasnya tidak diberikan, maka integral seperti ini disebut dengan integral tak tentu. Integral x pangkat 3 dx ini kan berarti pangkatnya nambah, yang awalnya x pangkat 3 menjadi x pangkat 4, kemudian dikalikan dengan 1/4 plus konstanta. Nah, kalau integral tertentu berarti batas-batasnya diberikan. Ini adalah contohnya apabila batasnya diberikan, batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Nah, ini adalah contoh integral tertentu. Kalau seperti ini, cara mencarinya sama dengan integral tak tentu. Jadi, kita integralkan dulu 1/4 X pangkat 4. Konstantanya nggak perlu ditulis, bisa diabaikan. Jadi 1/4 X pangkat 4. Kemudian kita masukkan batas-batasnya. Batas bawahnya adalah 0, batas atasnya 1. Nah, ini kita masukkan ke situ. Batas bawah, batas atas ya. Kemudian, kalau kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya, jadi batas atasnya masukkan dulu, substitusikan dulu, dikurangi dengan hasil substitusi batas bawah ke hasil integralnya tadi. Jadi 1/4 X pangkat 4, X-nya masukkan nilai 1, berarti kan 1 pangkat 4. Kemudian dikurangi dengan 1/4 0 pangkat 4. 1 pangkat 4 itu 1, 1/4 kali 1 adalah 1/4. 0 pangkat 4 tetap 0, 1/4 kali 0 adalah 0. Sehingga 1/4 min 0 adalah 1/4. Jadi hasil integral tertentu dari ini tadi, integral dari 0 sampai 1 dari fungsi X pangkat 3 tadi terhadap X adalah hasilnya 1/4. Kenapa kita bisa mengabaikan C, konstanta ini tadi? Karena meskipun ini kita masukkan ke dalam sini, plus C, karena dia tidak mengandung variabel di situ, tidak mengandung variabel X, maka tidak akan berpengaruh. Karena nanti plus C nanti dikurangkan dengan yang di sini, min C kan nanti hilang, jadi tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan, bisa diabaikan. Ini contoh yang kedua, integral tak tentu dari 2x pangkat 2 terhadap X, nanti hasilnya adalah 2/3 X pangkat 3 plus C ya. X kuadrat, yang awalnya X kuadrat naik pangkatnya jadi X pangkat 3, kemudian 2 dibagi dengan pangkat yang baru tadi, 2 dibagi dengan pangkat yang baru. 2/3 X pangkat 3 plus C. Ini adalah hasil dari integral tak tentu dari soal yang dimaksud. Apabila batasnya diberikan, maka kita menyebutnya dengan integral tertentu. Jadi ini batasnya diberikan dari min 1 sampai 2, berarti batas bawahnya min 1, batas atasnya 2. Nah ini kalau kita ingin mencari nilainya, berarti sama kayak tadi contoh yang pertama, 2/3 X pangkat 3 ini kita masukkan batas atas dikurangi dengan batas bawahnya. Jadi batas atasnya tadi dimasukkan dulu, 2, substitusikan ke X, berarti 2/3 kali 2 pangkat 3, ya.
kemudian dikurangi dengan 2/3 dikali dengan X pangkat 3. X-nya adalah min 1 ya. Jadinya begini. Nah, ini kita proses. 2/3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Berarti 2/3 dikalikan 8. Kemudian yang ini 2/3 dikalikan min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu kan berarti min 1 kali min 1 kali min 1. Jadilah min 1 ya. Berarti sekarang 2 dikali 8 adalah 16. 16 dibagi 3, 16/3. Min kali min plus 2/3 kali 1 adalah 2/3. Kalau ini kita proses jadilah 18/3. 18/3 adalah 6. Jadilah hasil integral tertentu dari soal yang dimaksud ini adalah 6. Jadi perbedaan mendasarnya dari integral tak tentu dan tertentu adalah batas-batasnya diketahui atau tidak. Kemudian untuk integral tak tentu nanti hasilnya adalah masih berupa variabel-variabel seperti ini ya. Variabelnya masih dituliskan secara umum. Kemudian ada plus C juga. Tapi kalau integral tertentu, karena nilai dari variabelnya tadi, batas atas dan batas bawahnya tadi sudah dimasukkan, nanti hasil integral tertentu itu pasti sudah tidak memuat variabel yang itu tadi, yang apa, terhadap integralnya tadi, misalkan X yang sudah tidak mengandung X lagi karena sudah disubstitusikan nilainya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Minggu depan kita UAS, semoga bisa dipersiapkan dengan baik, semoga lancar, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, monggo disampaikan melalui grup, melalui komentar juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.